Yesus yang ngelamun, masuk itu roh Allahnya. Tapi kalau Jadi nanti ini tiba-tiba kerunut lagi nih, Bang Hanzo. Nah, bentar bunda. Ini seru nih. Jadi kerunut lagi nih Bang Hanzo. Nah, ketika roh Allah itu kembali lagi ke dalam tubuh Yesus, kemudian Yesus bangkit, nah ya kan? Nah, ketika dia kembali ke surga, kenapa tubuhnya Yesus ini dibawanya kembali ke surga, sementara tubuhnya Yesus itu Loh. bukan dari surga, dari dunia. Seharusnya Loh. Tuhan itu kembali Bener. ke dalam hakikatnya adalah roh. Waktu Sekarang dia 40 hari bangkit. Yesus manusia, dengarkan dulu. Yesus manusia dengan rohnya manusia ini kemana dibawa? Itu kan sudah menjadi tubuh ini, tubuh kemuliaan. Kan tubuhnya tidak Tubuh luka-luka lagi. Berarti dia datang sendiri pulang berdua gitu. Ya kan Tuhan datang sendiri roh, terus pulangnya berdua. Namanya cai langkung itu. Hah? Parah. Memang Gimana sih? Ajo, Coba jelaskan Bang orang Hanzo. yang tidak mengerti ini memang Gak susah. ngerti juga. Tahu ya. Padahal Gini, Bang diikutin Hanzo. tuh, kalau diikutin. Aku nggak ada, aku bantah perkataan Bang Hanzo, ku ikutin. Berarti Tuhan Bang Hanzo nih yang roh ini datang sendiri ke dunia, terus pulangnya dia berdua sama Intinya Yesus. gini lah, aku rangkum ya. Iya kan? Inti iman orang Kristen ini, dia itu tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dengan perbuatan baik, amal, ibadah, dan lain-lain itu tidak mampu. Itu Lari ke situ sih. Iya lari dong. Nggak, yang Karena saya tanyakan tadi Tuhan ini, itu tahu, Bang manusia Hanzo. ini nggak mampu. Ini kurunut dari awal, Bang Hanzo. Kurunut dari awal. Tuhan itu adalah roh. Nah, roh ini berubah menjadi manusia, yaitu Yesus. Bang Hanzo bilang di dalam tubuh Yesus ini ada dua roh. Rohnya Yesus, kemanusiaan, dengan rohnya Allah, keilahian. Nah, ketika dia mati, maka roh kemanusiaannya pun mati. Kalau rohnya tidak mati, mana mungkin dia mati. Kan begitu? Roh Allahnya ini keluar dari tubuhnya dia. Nah, ketika dia bangkit kembali, roh Allah itu kembali ke dalam tubuhnya Yesus untuk membangkitkan Yesus. Kan begitu? Ya. Nah, ketika roh Allah ini kembali ke hakikatnya roh, kenapa tubuhnya Yesus ini dibawanya? Mana Yang dibawa, seharusnya gitu tubuhnya. loh. Lah, Nggak dibawa. buktinya mayat Yesus sekarang di mana, Bang Hanzo? Loh itu kan berubah menjadi tubuh kemuliaan. Berubah. Nah, itu kan tertulis. Iya, makanya kalau Bang Hanzo mengatakan dia berubah menjadi tubuh kemuliaan, artinya Tuhannya Bang Hanzo datang sendiri, pulang berdua. ya enggak lah. Iya, Bang itu Hanzo sudah bilang. ada. Nah, Itu sudah rohnya ada. rohnya kan sudah kembali. Seharusnya Tuhan itu kembali ke hakikatnya roh. Ya tubuhnya ngapain dibawa-bawa? Tubuhnya ini kan ciptaan, Itu kan dilahirkan untuk oleh Bunda membuktikan Maria. bahwa maut itu tidak Gini berkuasa. Bang Hanjo nih ya. Nih gini, waktu ini Yesus lahir. Lahir nih. Nah, udah lahir terus dia kan udah besar. Nah, waktu dia mau menginjil dia ada roh keilahiannya nih udah masuk nih, roh Allah masuk. Nah, tapi begitu dia disalibkan roh Allah ini kan keluar nih, roh Allah ini keluar. Nah, roh keluar. Nah, begitu dia mati terus dibangkitkan, itu kan, pas sudah selesai disalibkan roh Allah masuk lagi tuh, roh Allah masuk lagi. Nah, pas selesai dia dibangkitkan itu dia bangkit. Nah, itu mana kemanusiaannya itu? Seharusnya kan yang tadinya saya ini Yesus harusnya tinggal aja, roh Allah aja ke surga. Ngapain dibawa dagingnya? Kedagingannya ngapain dibawa? Oh, Tapi kalau nggak Bang Hanjo dibawa. bilang, Nggak kalau dibawa. Bang Hanjo bilang dia udah menjadi roh kemuliaan ya berarti sudah dua orang di situ masuk nih, Yesus dengan kedagingannya dan roh Allah itu. Kedua berarti ya benar datang sendiri pulang berdua. Salahnya di mana? Iya. Analogi kau loh itu. Datang Analogi sendiri, pulang berdua. Nah, Seharusnya ya, Tuhan itu ketika dia kembali ke hakikatnya. Kalau ke Ya, hakikatnya roh, ya roh dia. rohnya kembali Masih roh. ada- masih ada Yesus 40 kembali ke hari. manusianya, udah kembali Dia ke kan manusia. masih 40 Roh Allah hari aja yang balik ke surga, gitu loh. Dengar, dia kan masih 40 Oke. hari di bumi. Dia masih butuh tubuh kemanusiawiannya itu. Kalau enggak, orang takut melihat roh, enggak ada tubuhnya. Iya, diikutin, iya. Nah, waktu dia ini dibangkitkan, kenapa nggak manusianya dia jadi tinggal kembali ke bumi? Nah, rohnya itu aja balik ke surga, gitu loh Anjo. Ini kau bilang itunya itu Yesusnya jadi kedagingan, yaitu keilahian. Ya berarti dua. Ya datangnya satu, perginya berdua. Roh sama kedagingannya itu masuk, melekat, ya kan?
Udah naik dong berdua, daging sama rohnya. Ini kayak Bang Hanzo pergi ke pesta, pergi sendiri pulang berdua dia. Udah kedagingannya bersama roh Allah. Yaitu kedagingannya menjadi keilahian, yaitu roh Allah yang menyatu ke dalam Yesus ya jadi dua, yaitu kedagingan dan roh Allah itu menjadi satu. Gitu. Apalagi Anjo kenapa kalau giliran aku ngomong enggak, si Anjo kebiasaan giliran aku ngomong dia nggak mau ini diem, giliran aku ngomong diem, bantah dong. Dia itu ngalah Kena sama mental wanita, dia. Bunda. Kena mental dia sama Bunda. Iya, giliran aku ngomong aja diem, nggak mau bantah dong weh. Ketawa lagi kau. Ya udah, lanjut. Aku izin turun dulu ya. Nanti naik lagi. Ya, aku sapa dulu ini. Selamat sore Andalas, agama apa? Andalas. Selamat sore, Islam. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Oke, Nikton, bagaimana Nikton? Ya, sekarang Nikton. Oke, ini kan ceritanya tadi kan Yesus disalib. Pas Bang disalib, Alwi, Yesus promosikan itu kan saya aja nih. namanya rohnya itu naruh ke surga. Apa Ustaz Alwan? Ini akun baru saya yang kemarin kan terban. Minta tolong dipromosikan aja. Oh, oke, Ustaz Alwan. Makanya tadi teman-teman yang tadi aku tanya ini Ustadz Alwan, soalnya kok baru aku ya, baru memang iya. di follow. Iya, Ustaz teman-teman ya. Biar Glenn yang aku kasih tahu sama Glenn. Bentar Bunda Rama. Glenn ku kasih tahu sama Glenn ya para netizen ya. Glenn bilang, "Bunda, ngomongnya dilembutin biar garukan." Siapa yang nggak kenal Ustaz Alwan? Kalau ngomong kayak apa? Lembutnya kayak apa? Kena juga kan? Jadi nggak ada ngaruh mau suara lembut, selembut sutra, mau suaraku ngegas, Yang segas penting kompor isinya gas, ya. nggak ngaruh sama TikTok. Kalau memang mau di banned aja. Itu siapa yang Iya, nggak kenal betul. Ustadz Alwan? Kalau ngomong, pernah nggak kalian tengok Ustadz Alwan ngomong kayak aku? Nggak pernah kan? Kena juga ya kan? Makanya nggak ada ngaruh sama suara. Emang dasar oten aja, main report, Oke. Kalau nggak ada repot nggak mungkin kena ban. Oke, teman-teman, saudaraku seiman, Oten pun nggak apa-apa lah, Ten, udah usah malu-malu Len ya. Itu Alwan, Ustadz Alwan ya. Kau follow ya, Oten kau follow aja lah. Mana tahu kau mau belajar tentang Islam. Siapa sih Tuhannya Islam? Udah usah malu-malu kau Ten. Kau follow aja lah Ustadz Alwan, ternyata ya. Teman-teman yang 200 lebih, promosinya. Ustadz Alwan itu akun barunya, akunnya yang pertama itu kena banned. Gak tahu kapan bangkit. Nanti kita bilang Ustadz Alwan, tolong Ustadz, kalau akunnya bangkit, tolong makan ikan goreng harga Yesus. Ya Ustadz, tolong dihargai. Ya. Oke. Ayo Nik, Oke. ayo Nik, lanjut tadi Nik. Apa yang mau sampaikan? Oke, tadi kan dibilang Nikton. pas Yesus disalib. Nah, itu kan ada dua, roh dan Iya. apanya. Jadi rohnya itu Nggak, Roh dan sebelum daging. itu Iya. sebelum itu kau setuju nggak pernyataan Hanzo tadi? Kalau di dalam tubuh Yesus itu ada dua roh, roh manusia dan roh Allah. dengar dulu Bang aku ngomong. Nggak setuju dulu, biar nyambung. Kalau nggak nyambung nanti kalau nggak setuju. Ya dengar dulu omonganku, baru kau bantah. Iya. Oke, jadi ada dua kan, daging dan roh. Rohnya itu lari di surga gitu kan. Rohnya ada berapa? Kok roh lari ke surga? Oh, rohnya lari ke surga, lari-larian gitu. Siapa yang ngejar? Sewaktu Yesus disalib, nah, Rohnya. Yesus itu manusia, tetapi sebelum disalib di jiwa manusia ini terdapat yang namanya roh ketuhanan. Ya. Oke. Ya, berarti Pas rohnya dia ada dua ya. disalib, rohnya itu Berarti naik. yang menebus kamu, Dan yang meninggalkan menebus dengar kamu dulu. manusia yang berlumuran dosa. Ini sekarang aku tanya sama Nikon, rohnya ini ada berapa? Kalau rohnya sudah keluar sebelum Nikton, di Libra, Nikton, Niko. dengarkan Nikton. Kalau rohnya itu cuman satu roh Allah saja, ketika dia sebelum disalib roh sudah keluar, dia udah mati sebelum disalib. Faktanya sebelum dia disalib, waktu dia disiksa, dia masih hidup, berarti masih ada roh di dalam tubuhnya. Pertanyaannya Nah, roh ini aja mana? Logikanya. Kalau abang lompat Oh, mau main logika. Logika kalah kau nanti sama saya main logika. Main Kalau logika logika. malah ketampul kok. Enggak, kalau abang lo seumpamanya abang disiksa, abang langsung mati enggak? Ya enggak, makanya saya roh Ya, saya enggak, cuma makanya satu. dengarkan dulu aku ngomong, oke? Iya,
tadi kan kau bilang sebelum dia disiksa, rohnya kan keluar. Ya matilah dia, Selalu nggak ada roh. membantah, selalu kalian mengekang gitu kan, giliran orang mau jelasin kalian. Ya udah, jelaskan. Nah, jadi Tuhan itu pas waktu disalib, nah rohnya itu keluar, Ya, meninggalkan yang tinggal roh siapa di dalam tubuh Yesus? meninggalkan si daging tersebut. Nggak ada roh. Ya, ada roh manusia. Berarti ada dua roh, kan itu poinnya. Berarti ada dua roh, ada roh Allah, ada roh Yesus, roh manusia. Begitu? Ya, Ya, ketika roh Allah keluar, maka tinggal roh Yesus di dalam tubuhnya. Kalau enggak ya mati dia. Nggak ada lagi roh. roh manusia kok roh Yesus. Yesus kan Tuhan, dia keluar. Roma, roh manusia ya, bukan roh Masa Yesus. manusia itu berbentuk manusia. Yesus ini kan manusia yang dilahirkan dari Bunda Maria. Tadi kan aku ngikutin kalian. Ya. Roh Allah itu adalah roh. Roh Allah itu adalah roh. Roh itu turun ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus. Ya kan? Nah, pertanyaannya di dalam tubuh Yesus yang manusia ini ada berapa roh? Dua. Roh Yesus sama roh Allah. Nah, ketika Yesus disalib, dia kan belum mati tuh. Ya kan? Roh Allahnya keluar, tinggallah roh Yesus. Kan Ya. begitu konsepnya. Oke. Iya kan? Oke. Ya. Nah, ketika dia mati, rohnya Yesus pasti keluarlah dari tubuhnya. Nah, Tidak ada lagi roh, maka dia mati. Nah, ketika dia bangkit ini yang bangkitkan ini roh Allah atau roh Yesus? gini loh bang, abang itu kejauhan kali ke sana. Oke. Jadi sewaktu disalib Yesus sewaktu disalib, roh Allah ini, roh Tuhan ini keluar meninggalkan yang namanya si daging tersebut. Setelah Yang Yesus tinggal roh. disalib, kan Yesus mati disalib di tiang salib. Ya, sebelum dia Setelahnya mati dia pakai roh siapa? menembus. Sebelum dia mati Pakai dia pakai roh roh aku. siapa? Tapi Pakai kan roh rohnya udah keluar loh, rohnya udah keluar. Kamu dengar nggak tadi? Kalau rohnya sudah keluar, matilah dia, tak ada lagi roh. Gimana? Ya, kita Adakah kan manusia kuasa yang tanpa Tuhan. roh? Itulah kuasa Tuhan kami. Manusia gini. Manusia tanpa roh itu mayat. Roh tanpa jasad itu hantu. Betul. Paham? Nah, ketika kau mengatakan tadi rohnya sudah keluar sebelum dia disalib, ya udah mati sebelum disalib, nggak ada lagi roh dalam tubuhnya. Makanya saya tanya, ketika roh Allah itu keluar, roh siapa yang di dalam tubuh Yesus? Kalau dia masih hidup, masih dia ngomong lagi, Eli lama sekali ini. Bukan. Itu siapa? Oh, Eli lama sabaktani ya. Nah, itu roh siapa yang dia pakai? Itu pertanyaanku. Makanya jangan main logika kok ketampol nanti. Nah, lanjut. Ayo nih, Jadi jawab nih. Oke, Yesus kan udah mati kan, udah Yesus udah mati. Ini sebelum mati dulu, jangan cepat kali, nanti jangan terpotong. Sebelum dia mati, kan disalib dulu nih sebelum dia Iya, mati disalib, nih. dia disalib, dia Roh Allah disalib. sudah keluar. Roh Allah sudah keluar. Oke, Ya, dia belum mati. belum mati, dia masih disiksa. Nah, roh siapa waktu saat disiksa itu roh siapa? Saya tanya. Yang ada dalam tubuh Yesus pada saat Yesus disiksa itu. rohnya cuma satu. Kalau rohnya cuma Bang, satu. kalau rohnya cuma satu, sebelum dia disalib roh itu udah keluar, sebelum disalib udah mati dia. Faktanya dia masih ditusuk-tusuk belum mati. Di dalam Alkitab rohnya cuma satu. Oke, Ah, rohnya cuma satu. Dia Ya. disiksa sewaktu dia disiksa rohnya masih ada di dalam. Oke? oh berarti Allah tuh juga ikut tersiksa. Ya, dia ikut menebus dosa umatnya. Oh berarti Tuhan Oke. ikut tersiksa juga di dalam situ ya. Bapa Ya, itu kamu tersiksa jangan juga kesal dulu gitu. disalib juga ya. Nah, Ya, kamu ya, jangan ya, ketahui oke. dulu gitu kan. Dia ikut Oke, tersiksa. oke. Tetapi setelah dia tersiksa, dia keluar dari si daging tersebut dan lari ke surga. Ya. Oke? Oke, lanjut. Aku ikutin. Oke. Tinggal jasadnya. Yes. Ya, Ya, udah lanjut. Tuhan itu di surga gitu. Ya, Tuhan itu surga kembali ke dalam hakikatnya adalah roh. Kan begitu. Ya. Di hari ketiga, Yesus bangkit lagi. Berarti rohnya yang ada di surga balik lagi ke bumi. Membangkitkan Yesus. Iya kan? Oke.
Nah, ketika dia balik lagi ke langit, kenapa jasadnya dibawa? Kenapa nggak rohnya aja dia kembali ke hakikatnya? Kan dia kembali nih. Bapak ini kembali ke dalam hakikatnya adalah roh. Nah, jasadnya Yesus ini kemana dia bawa? Kenapa dicurinya dari dunia? Jasadnya Kenapa nggak dibawa ditinggalkan? ke surga untuk menghakimi para kalian nantinya di akhir zaman. Kami, Bro. lu aja kali. Yang jadi hakim Kami. itu Yesus, maka yang dihakimi ya kalian. Nabi Isa kami mana menghakimi kami. Iya. Di dalam Al-Quran kami juga Nabi Isa turun bukan untuk kami, untuk kalian yang menuhankan dia. Iya. Bahkan di dalam Bible juga dinyatakan Yesus datang bukan untuk orang Islam. Yesus datang untuk kalian, di mana kalian menuhankan dia. Iya, pede kali. Kau belajar napa Bible kau tuh? IPD kali kami, lu aja kali. Mana datanya? Yesus datang untuk kami mana? Mana datanya? Gak bisa sebut. Kalau aku udah ngomong kok gak bisa bawa data. Gak bisa ngomong kok kan kalau aku udah ngomong. Banyak kali pertanyaanku gak bisa kau jawab. Siapa Nabi kalian? Kau gak ada kau bilang. Nah sekarang mana tertulis Yesus turun untuk kami? Mana? Ayo mana datanya? Nih, bahkan Nabi Isa pun nanti turun bukan buat kami, buat kalian yang menuhankan dia. Ini sembarangan, jangan fitnah. Kalau kamu mau Bible kamu mau bantah silakan, tapi jangan fitnah kami. Bunda, Yesus bukan Isa, jadi jangan samakan Tuhan kami. Oke, Yesus bukan Isa. Yaudah, kamu bilang Yesus turun buat kami, mana datanya? Cepat jawab. Mana datanya? Iya. Gak Yesus ada. adalah untuk menghakimi kalian. Gak ada datanya, dasar. Nikton. Ini kenapa kalian menuhankan orang sementara orang itu tidak seagama dengan kalian? Kau pakai ininya. Kau menuhankan orang tapi orang itu tidak seagama dengan kalian. Contohnya itu kan Yesus. Kau menuhankan Yesus sebagai Tuhan sementara Yesus bukan agama Kristen. Kenapa kau tuhankan? Kau pakai ini kau. Hah? Pakai ini kau. Masa iya kau menuhankan orang yang tidak seagama dengan kau? Coba di mana ini kau pakai? Makanya Yesus nih tidak. Bang Ikon, ku ikutin saja narasimu aja kalian bingung, apalagi ku bantah. Kalau mau ku bantah dari awal udah bisa ku bantah yang kalian mengatakan bahwa roh Allah sudah menjadi manusia, maka tidak ada lagi roh di surga karena dia sudah jadi manusia. Kalau abang bilang mengatakan, oh Tuhan itu tidak terbatas. No, kalau memang Tuhan tidak terbatas berarti bukan Tuhan yang menjadi manusia ini. Tadi kan jasadnya dan rohnya itu udah kembali ke surga. Iya, ngapain jasadnya balik ke surga? Apakah jasadnya itu dari surga? Yang dari surga kan roh. Nah, roh itu kembali ke dalam hakikatnya adalah roh di surga. Yang ngapain jasadnya yang ikut ke surga? Itulah nanti dia akan turun kembali di akhir. Nah, itu dia. Karena dia bukan Tuhan, diangkat oleh Tuhan dia ke langit, bukan ke surga ya, ke langit. Karena menurut Paulus Yesus tidak ada di surga karena daging dan darah itu tidak ada di surga. Itu ada ayatnya. Nanti kita buka kalau mau. Aku satu device pula nih, nggak hafal aku ayat berapa itu. Nah, itu Paulus sendiri mengatakan bahwa Yesus itu tidak di surga. Daging dan darah itu tidak ada di surga. Nah, Tuhan dari awal kau mengatakan Tuhan yang roh ini jadi manusia. Nah, Tuhan yang roh ini seharusnya kembalinya ke dalam hakikatnya. Dan itu adalah roh. Nah, ini datangnya sendiri, pulangnya berdua dia. Apakah Yesus dari surga? Yesus kan dari dunia. Kok Yesus dari dunia? Yesus itu adalah dari surga. Yesus dari surga apa nih? Apollo dia turun dari surga ke dunia. Kan keluar dari rahim Maria dia. Iya, dia turun dari surga masuk ke rahim Bunda Maria. Turun. Aku tanya dulu Nikton, Yesus itu mati aja dia bingung. Enggak, ya Nikton, aku mau tanya Bang Nikton, Yesus itu mati waktu disalibkan ya? Iya, sewaktu disiksa untuk waktu disiksa. Waktu disalibkan mati enggak dia? Waktu disalib. Iya, disalib dia mati disiksa. Mati di tiang salib. Di tiang salib, habis di tiang salib itu dia mati. Mati. Kayaknya belajar lah kok Nikton, belajar lagi kok Bible kok. Manalah datanya Yesus mati pasti salib, mana datanya? Pasti gak bisa juga jawab. Gak bisa lagi kok jawab. Belajarlah kok Nikton, kasihan kali lah kok Nikton. Bible kok kok gak tahu. Gitu. Yesus itu mati minum anggur asam, dia bukan mati disalib dia. Nikton. Kalian kurang pendekatan sama Yesus sehingga pintu hati kalian tertutup.
Yesus Aduh. itu mati minum racun, bukan disalib. Dikasih tahu ngeyel. Sekarang gini mana datanya? Yesus kau mati. Jadi ku kasih tahu sama kalian ya yang ada Kristen di bawah ya. Kalian selalu bangga mengatakan Udah. Yesus mati di tiang salib Udah, untuk saya menebus izin- dosa-dosa manusia. Bentar, untuk menebus Saya izin dosa-dosa turun manusia. ya. Bentar, Mohon Pak izin Imam. turun ya, izin turun. Iya, ya, pimpinan turun aja sudah langsung Pak ada. Imam. Ya, Oke, itu yang saya makasih. kasih Iya, tahu iya, ya iya, Nik Pak Monton ya. Allahu Akbar. Ini aku kasih tahu ya, panik dia Bang Nikton ya. Yesus sekali selalu kalian katakan mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa manusia. Bahkan kalian bikin puisinya Golgata. Yesus mati di tiang kayu salib. Itu selalu kalian katakan. Tapi tidak ada data Yesus mati di tiang kayu salib. Justru Yesus mati saat minum anggur asam. Paham? Mana penebusan dosa mana? Dosa siapa yang ditebus? Orang Yesus minum anggur asam? Mana? Mana? Dan Yesus minum anggur asam itu diracuni. Hah? Mana? Mana datanya mana? Jadi kalian jangan bangga. Oh, Yesus mati untuk kami menebus dosa. Ya, Oke, itu di kitab mana Bunda lihat? di kita mana? Di kitamu. Saya Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 dibaca. Kalau mau dirunut lagi, Matius 27 ayat 48, Mazmur 69 ayat 21, Markus 15 23, Yohanes 19 28 sampai 30. Itu runut semua itu ceritanya. Kalau mau Ya, cerita. pokoknya Tuhan kami itu Tuhan yang penuh kasih. Nah, Oke. pokoknya Yesus Tuhan aja ya kan. Aduh, berat datanya aja pun dibantah ya Allah. Ya tetap lahir guys, datanya pun dibantah. Udahlah. Jadi Kak, Udah. Pusing aku. kalau saran saya ya Bang Nikton, belajarlah Bibelmu, pelajarin Bibelmu, pelajarin. Nanti di Bibel itu kau akan tahu. Ini dimana Yesus tidak ada mengatakan dia adalah Tuhan. Tidak ada. Boleh dicek. Kalau Bang Itu kan Nikton ya. Kenapa? No, enggak. Coba Bang Nikton buka itu Bibel original teks itu. Tidak ada pernyataan Yesus adalah Tuhan. Nah, LAI lah yang mengarang, yang mengatakan di situ ada kata Tuhan. Tapi sebenarnya tidak. Tidak ada satu ayat yang mengatakan Yesus Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kurang baca Waalaikumsalam. Bible. Waalaikumsalam. Tadi katanya warahmatullahi wabarakatuh. rohnya itu kembali ke surga. Padahal ya itu di Petrus 3 di data nomor 19 sampai 20 Yesus itu ke neraka, ke kerajaan maut, merebut kunci dari iblis. Artinya roh Allah ini duel dulu sama iblis, merebut kunci maut. Belum di surga bro, gak ke surga itu rohnya. Anda kurang baca Bible rupanya. Enggak loh Bang, sekarang bimbel itu banyak yang di Aku pamit dulu ya, mau mandi-mandi dulu, mau maghrib. Apa? Bibel itu sekarang banyak direvisi, udah aku akui. Enggak, bukan merevisinya bukan orang yang kaum kami gitu kan. Mungkin kaum dari luar kami gitu. lah, fitnah, lah. Terus yang revisi Quran Bibel kau siapa? Kalau enggak saudara kau Siapa yang sendiri. merevisi umat muslim gitu? Entah. TV2 ini merevisi Ya, umat kan aku muslim. nggak bilang umat muslim. mungkin di luar kami. Balua. Oke, orang Buddha, orang Hindu. Apa urusannya? Orang yang dari LAI kok. LAI lah kau salahkan. Emang LAI di semua agama ada di situ gitu. Bantu menuliskan Alkitab, Bible. Udah lah, bertobat Tidak, lah kawan. kakak semuanya dan abang-abang sekalian sebelum terlambat. Kau yang tobat ya Tuhan tidak Allah. mungkin jadi manusia. Minggu dia nggak paham, dia Tuhan nggak itu paham bukan Bibelnya manusia. jemaat Tuhan itu Minggu. bukan ciptaan. Bukan aku nggak paham soalnya nanti dikasih paham. Banyak belajar dulu bro, baru kau naik komal, banyak belajar dulu lah. Nggak Aduh. Dialah juru selamat buat kita semua. Dia saja tidak selamat kok. Juru selamat Selamat. bagi Bani Israel. Kita tidak. Janganlah, jangan. Dia tidak selamat, Jangan, dia saja jangan dibunuh. halusinasi. Kita nggak termasuk kawan. Nikton, emang kalau Jadi begini ya. dia juru selamat, Kami mengenal kalau Tuhan kau kami, apa, dia yaitu Allah selamatkan Subhanahu wa kau Ta'ala, kagak? yang mana tidak mungkin. Dia menjanjikan surga. Dia menjanjikan Menjanjikan surga. surga. Bentar. Oh, kalau gitu kau coba kau bunuh orang, Sebentar, yakin sebentar. kau masuk surga? Kami umat Muslim
mengenal Tuhan kami yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak mungkin turun ke dunia menjadi makhluk, yang tak pernah sekalipun kami melihat dan mendengar suaranya. Jadi hal ini juga disampaikan oleh Yesus Aku mau nanya, di Bang. Yohanes. Jadi kalau abang Sebentar, kata sebentar, wujud jangan dipotong Tuhan dulu, jangan itu, dipotong, nanti kenapa saya abang lupa. sembah? Sebentar bang, jangan dipotong dulu. Iya sebentar, jangan dipotong dulu, nanti saya lupa ya. Oke. Jadi disampaikan juga oleh Yesus di Yohanes 5:37. Ya, Allah ini mempunyai kehendak terhadap seluruh ciptaannya. Terkait kita manusia juga diminta oleh Allah agar kita manusia ini menuruti segala kehendak Tuhan yang ada di langit. Nah, disampaikan kehendak Tuhan ini disampaikan kepada para utusannya. Dan utusannya itu haruslah berkesesuaian dengan kehendak Allah yang untuk disampaikan kepada setiap kaumnya. Ini Nabi punya kaum, Rasul itu punya kaum, ya. Termasuk Nabi Isa juga itu ada kaumnya. Siapa? Yesus itu ada kaumnya siapa? Bani Israel. Lalu di data Matius 7, 21 sampai 23, coba Anda buka. Matius 7, 21 sampai 23, di mana banyak orang yang menuhankan Yesus. Tapi karena tidak berkesesuaian dengan kehendak Bapa, maka Yesus pun tidak mengenal mereka. Siapakah itu? Kristen. Kristen nggak dikenal Yesus, bro. Coba baca itu Matius 7, 21 sampai 23. Jadi menurut keimanan Kristen, dengan bernubuat, bermukjizat dan mengusir setan, ya, dan mengusir setan dan menyebutkan dengan menyebutkan nama Yesus, bukankah itu suatu perbuatan yang baik, yang mulia bagi kalian? Matius 7, 21, 23 itu perbuatan baik bagi kalian, bermukjizat, bernubuat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, itu apalagi dengan menyebutkan nama Yesus. Tentu itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Tetapi sayangnya, ya, Yesus mengusir mereka pada saat dihadapkan kelak di akhir zaman. Bagi siapa yang menuhankan Yesus itu dia usir, karena Yesus nggak mengenal yang menuhankan dia, nggak mengenal. Makanya jangan salah mengartikan. Aduh, masuk dia. Jadi ya, dengan demikian kesimpulan terakhir dari saya ya, sebentar ya. Segala firman yang Bapa sampaikan kepada Yesus, nah, jadi Yesus memberitakan firman Bapa kepada yang berkeinginan memberitahukan firman. Sebentar ya. Jadi bagi siapa yang berkeinginan masuk ke dalam kerajaan Bapa di surga, haruslah melaksanakan segala peribadatan sesuai firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Karena sesuai kehendak Yesus, sesuai kehendak Bapa yang masuk ke dalam surga, makanya silakan dibaca dulu Matius 7:21-nya. Silakan dulu Pak Preming. Yesus tidak pernah mengajarkan sunat. Yesus tidak pernah mengajarkan berkiblat ke Arab. Yesus tidak pernah mengajarkan sholat. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk kita kalau berwudu. Poin-poin yang dilakukan oleh Islam itu nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan kan kau Natalan baluap, ya. Yesus tidak pernah mengajarkan harikan Paskah baluap. Kenapa kau rayakan? Saya jawab ya. Saya jawab. Framing. Itu kalau kamu itu kalau kayak gitu pandai kau memframingkannya. Ingat sekali lagi, Yesus tidak pernah mengajarkan kau ke gereja, framing baluap. Yesus tidak pernah mengajarkan kau hari Natal, tapi kau Natalan. Yesus tidak pernah mengajarkan hari Paskah, tapi kau pergi Paskah, merayakan kematian, kebangkitannya. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkannya. Paham kau? Bahkan sampai detik ini tidak bisa ada satu orang pun yang menyimpulkan bahwa Yesus lahir 25 Desember. Tapi kau rayakan. Framing, kau udah tua Framing, kau jangan menyesatkan orang. Yang menyesatkan itu bahwa memang tidak pernah Yesus menyuruh untuk berkiblat ke Arab. Ya, Yesus juga tidak pernah menyuruh kau ke gereja, Baluap. Yesus juga tidak pernah. Yesus tidak pernah menyuruh kau ke gereja. Yesus tidak pernah menyuruh kau ke gereja. Kau jangan menyesatkan kau. Di mana datanya? Mana ada kau? Kau sekarang kau sibuk minta naik dari kemarin. Sekarang kau berusaha sama aku aja. Mana datanya Yesus kau mengajarkan kau ke gereja? Mana data? Oke, mana? Di dalam Matius pasal 16 dikatakan bahwa aku akan mendirikan gerejaku
jemaatku. Ada, coba, ada. Mana datanya kau tunjuk. Fitnah kali si framing. Hei, kau jangan menyesatkan orang. Gak ada kata gereja. Menyesat, astagfirullahaladzim. Menyesatkan kali kau, ya Allah ya Robin. Framing kau udah tua. Gak ada datanya kayak gitu. Jangan masalah tua, masalah pintar yang perlu kita pelajari. Gak ada masalah pintar. Data kau mana? Data kau mana berdua? Data pun kau karang-karang. Data kau itu kalau kau mau data kau karang, kau revisi tahun depan, pergi kau salam LAI, bikin kata-kata sesuai yang kau bilang. Mana ada datanya itu? Baluap. Kau udah tua pun kau. Enggak lah orang kau kalau udah tua menyesatkan kayak gini, membawa data fitnah, turun aja kau baluap. Udah turun kau baluap. Udah tua kau nggak tobat. Mana ada datanya tertulis kayak dibilang dia. Kurang ajar kali, udah tua kau framing. Udah banyak kau sesatkan orang. Tapi alhamdulillah orang Islam tidak ada yang kau sesatkan. Tidak terpengaruh. Tapi kalau Kristen iya. Sesat kau bikin orang Kristen. Makanya nggak tobat-tobat. Takut kakak turunkan dia. Lah, data dia fitnah. Coba kau sebutkan yang dibilang dia tadi. Matius berapa? Mana di situ pernyataannya? Kalian disuruh ke gereja. Ayo mana? Ayo, kau lagi satu mana? Memang nggak ada. Ya udah, kenapa orang fitnah kenapa dinaikin itu penyesat? Hah? Kalau nggak ada kenapa kau ini? Hah? Kau mau ngikutin orang kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Udah cukup lah kau sesat menuhankan orang. Jangan lagi kau ikut terlalu jauh sesatmu seperti framing. Tak ada datanya kayak gitu di karang-karang. Ya udah kau gabung aja melai, kau revisi lagi bibel kau itu. Framing udah tua pun kau. Enggak tobat-tobat ya Allah. Bibel. Jadi kalau oten-oten ya. Kalau oten-oten kalau menghujat itu kita nggak perlu kaget. Karena salah satu framing oten kayak gini nih, datanya tidak tertulis di karang-karangnya kayak gitu. Nggak ada kata kayak gitu. Balua. Ada pula kan. Nikton. Apa kak? Nikton. Iya kak. Iya, aku nanya dong. Jadi waktu Yesus berdoa tuh gimana model berdoanya Yesus? Izin 10 menit ya. Tuhan berdoa gimana? Bukan, Yesus berdoa kepada Tuhannya. Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Yesus berdoa sama Tuhan. Sebenarnya ada bang. Tadi dia katanya Yesus tidak mengajarkan sholat, tidak mengajarkan wudhu, ya, tidak mengajarkan apa lagi. Bang Eri. Arah. Coba dibaca bang, Yohanes 4:21 sampai 23. Itu arah kiblat, ya arah kiblat. Terus perkara sholat Matius 26 nomor 39 itu caranya sujud dan berdoa. Umat Islam itu melaksanakan itu bang, sujud dan berdoa. Jadi ajaran Yesus itu berkesesuaian dengan ajaran Nabi Muhammad SAW bang, dan berkesesuaian juga dengan ajaran para nabi-nabi sebelumnya. Jadi aku mau nanya bang. Pertanyaan apa, suaraku nggak didengar ya? Atau aku memang mau nanya gini kan, jadi kenapa suaraku nggak didengar ya? Di kitab mana yang menjelaskan tentang yang namanya coba sifat yang patut ditiru? Ditiru siapa bang? Sifat akhlak Nabi Muhammad di hadis mana gitu? Gimana bang? Allah. Tunggu sekarang ngomong itu apa Nor? Udahlah, kau yang dari tadi ngomong, malas aku. Oke, di hadis di dalam Quran mana yang tertulis bahwasanya sifat akhlak yang harus ditiru? Sifat akhlak Nabi Muhammad yang baik gitu? Ada nggak? Oh, kalau Anda mau belajar, ya kalau Anda mau tahu, ya kan, mau cari kebenaran, Anda beli buku Sirah Nabawiyah. Kalau bisa karangan Ibnu Hisham. Kalau karangan itu bang ya tulisan orang gitu di dalam Al-Quran gitu, dalam Al-Quran. Oh nggak ada. Ibnu Hisham itu bang. Berarti nggak ada, berarti memang nggak ada yang harus ditiru kan? Bukan, masalahnya begini. Kita mengenal siapa penulisnya itu harus kita ketahui siapa dia, latar belakangnya apa.
seperti apa kegiatan sehari-harinya, seperti apa akhlaknya. Begitu Bang Islam cara menilai Bang. Ya, kan otomatis ada kesimpulan juga Bang. Di dalam Al-Quran itu kan 30 juz. 30 juz itu kan tebal. Di mana sifat akhlak yang harus kita turut gitu. Ada nggak tertulis akhlak Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu? Ya dia orangnya fatonah Bang. Fatonah itu kan ada beberapa hal juga Bang. Ada nggak gitu Bang, supaya dibuka gitu kan? Di dalam Quran surah mana gitu? Mungkin kalau di ayat Al-Quran nggak ada Bang. Yang itu adanya semua di hadis. Apa pertanyaannya sih? Ini akhlaknya Rasulullah di dalam Al-Quran ada tidak? Di dalam Al-Quran surah An-Nabiyah ya, Anbiya. Al-Anbiya. Al-Anbiya 107. Di situ tertulis, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak itu kan dia diutus untuk seluruh umat manusia. Akhlaknya ini tidak ada dituliskan di dalam Al-Quran, tapi intinya berarti memang Al-Quran itu nggak ada yang menuliskan akhlak Rasulullah itu dia diberi wahyu Al-Quran. Dengar dulu, dia diberi wahyu Al-Quran ya. Al-Quran itu ya litubayyina linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi dalam Al-Quran itu ya petunjuk ya, pemisah antara hak yang batil, petunjuk supaya kamu selamat. Ya, jadi melalui Rasulullah diturunkan pewahyuan Al-Quran. Makanya Rasulullah itu sebut rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Iya, begitu. Kalau Yesus itu terbatas orang Israel. Pertanyaannya, ada nggak sifat-sifat? Apa itu? Lah, jangan salah, Bang, jangan salah. 100 orang-orang terkemuka di dunia, Rasulullah itu menempati peringkat pertama. Itu kan coba baca itu. Itu orang Barat yang buat loh. Bagaimana akhlaknya, kepemimpinannya, keberhasilannya, kesuksesannya sebagai pemimpin, sebagai orang berakhlak, membawa Islam apa ya dengan ajaran-ajarannya. Coba baca itu. Pemimpin 100 pemimpin terkemuka di dunia dan berpengaruh itu Rasulullah menempati peringkat pertama. Saya tanya kau di mana Paulus? Peringkat berapa Paulus? Itu yang harus kau pelajari Bang tentang Rasulullah. Belum lagi kalau kau baca sirah Nabawiyah. Aduh. Kalau Anda mau belajar, jangan cari kesalahan. Belajarlah terlebih dahulu seperti apa Rasulullah itu yang biasa teman-teman sebelah itu juga di kan Al-Quran kan pedomannya kan Kak. Pedoman Al-Quran benar, tapi disandingkan dengan hadis. Kami juga bro, kalau memang Rasulullah ini menyampaikan kepada kami itu nggak berdasarkan dari Al-Quran, akan mau terima. Tapi semua fakta nyata ya terbukti bahwasannya wahyu yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ini benar, terbukti secara apa? Sains, secara ilmu. Kan? Ya ampun, yang karangan siapa? Yang bilang karangan siapa? Wahyu yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, karena Tuhan tidak mungkin turun ke dunia. Dengan maha kekuasaannya, dia memerintahkan malaikatnya untuk menyampaikan firman kehendak perkataan Tuhan kepada Nabi yang dipilihnya. Simple sebenarnya Bang, simple. Di Yohanes 17 nomor 8 juga pertanyaan itu panjang kali, berbelit-belit pun jadi pertanyaannya. Cuma aku makanya kalau Anda memang mau belajar, makanya satu menit Bang Erik, 1 menit. Dikatakan di dalam Al-Quran, sebentar satu data aja Kak Burama. Ya, silakan. saya bacakan ya. Satu data aja. Di surah Al-An'am ya. Di ayat di ayat nomor 4. Di ayat 4. Apa kata Allah di situ? Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma ta'tihim min ayatim rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Artinya, dan setiap ayat-ayat dari Tuhan dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka atau orang kafir, semuanya selalu kalian mengingkarinya. Jelas ini. Sebelum Anda mengingkari pada saat sekarang ini Anda mengingkari ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, tadi Anda menyatakan bahwasanya itu adalah karangan manusia. Allah sudah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, sudah menuliskan ini, sudah menyatakan ini bahwasanya benar yang dikatakan Al-Qur'an. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka, tadi kami sudah menyampaikan terhadap orang kafir, semuanya itu selalu mereka ingkari. Ini jelas. Berarti Al-Quran bukan kebohongan. Terbukti sampai sekarang. Kalian kalau dibacakan ayat Al-Quran, kalian tidak mau menerimanya. Ini jelas, terbukti di sini. Lalu, sungguh mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Iya, di mana akhlaknya gitu. Firman yang kusampaikan itulah yang akan menjadi Rasulullah gitu kan, Bang. Loh. Iya, kan sudah aku bilang tadi di Al-Quran tidak ya ada. Adanya di hadis dan ada di Sirah Nabawiyah. Silakan Anda periksa, silakan Anda baca kalau Kenapa mau nggak ada belajar. di Al-Quran, Bang? Sedangkan kan di Al-Quran itu sudah diturunkan berfirman, Bang, Al-Quran sudah saya sampaikan tadi. Al-Quran itu Nabi bukan buku Muhammad sejarah, itu, bukan menceritakan kehidupan Rasulullah, Bang. Tidak menceritakan kehidupan Rasulullah. Al-Quran itu segenap dari semua yang difirmankan oleh Allah itu adalah perintah, aturan, larangan. Itu kan dalam Al-Quran sudah ada. Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Bukan sejarah Al-Quran, Bang, bukan sejarah. Beda. Bagaimana kalau sudah menjadi rahmat? Betul itu. Sudah menjadi rahmat itu Bang. bagi seluruh Lu alam. jangan salah menilai. Kitab suci itu bukan sejarah. Kitab suci itu kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, keinginan Tuhan kepada semua makhluknya. Ya, berarti Bukan lebih bagus menceritakan Bible seperti dong, ini. ya kan? Terbukti. Ohola dan Oholiba Gini. begini-begini, bersundal segala Sebentar, macam. Bang. Oke, Bang. Oke, Bang. Nah, begini. Hadis itu, tahu nggak hadis itu ya? Hadis itu adalah segala perbuatan, perkataan, bahkan diamnya Rasulullah itu dijadikan hadis. Jadi itu bersumber dari Rasulullah ya. Adapun Al-Quran itu penjelasan-penjelasannya itu melalui hadis-hadis. Gitu. Nah, kalau saya kasih tahu kau tentang Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi. Dan penutup para nabi dan rasul ya, dengan perantaraan malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita ini orang Islam ya secara mutawatir, artinya terpelihara